Kalian mungkin pernah diajak seseorang atau orang yang baru kenal, yang tiba-tiba so akrab melalui pesan WhatsApp, dia ngajak kamu malam mingguan. Orang itu bilang, "Bre, kita ke bar malam ini yuk. Aku tunggu kamu di depan bar XYZ jam 9." Bisa kan? Tanpa pikir panjang, kamu langsung balas chat itu. "Oke bre, nanti kita ketemuan di depan bar jam 9 malam." Sampai waktu yang telah disepakati itu, akhirnya kalian ketemu di bar itu. Dan kemudian menikmati waktu hampir semalaman dengan suasana hingar-bingar bar tersebut. Tapi teman-teman, jika ajakan itu terjadi di Tlalnepantla, sebuah wilayah di bagian utara kota Meksiko, undangan itu bisa berakhir menjadi malapetaka di wilayah ini. Di video kali ini, kita akan menyelami aksi seorang pelaku kriminal yang bernama Andres Filomeno Mendoza Celis atau Andres Filomeno. Dan dalam video ini, untuk mempersingkat, kita akan menyebut namanya Filomeno saja. Nah, si Filomeno ini dijuluki sebagai El Cannibal de Antisapan. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, silakan like dan subscribe. Nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Dan bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Sekarang, duduk yang santai, siapkan kopimu, sambil menikmati kisah yang mengerikan ini. Dan mari kita mulai. Kalian barangkali tidak pernah membayangkan bahwa bar bisa jadi jebakan maut, seperti yang terjadi di bar-bar di Tlalnepantla, yang bukan hanya tempat bersulang, tapi juga panggung yang membawa kematian bagi para pengunjung. Di bar-bar ini, banyak orang menjadi korban, terutama perempuan. Mereka mudah sekali jatuh dalam jebakan seorang pelaku kriminal yang kejam. Mereka mudah percaya pada senyuman dan cerita manis dari si pelaku, sebelum akhirnya nyawa mereka melayang begitu saja. Hampir semua korban ini adalah perempuan. Dan dalam istilah setempat disebut feminicidio, yaitu korban pembunuhan yang ditujukan khusus pada perempuan. Sekarang, mari kita kenali siapa itu si Filomeno atau pelaku di balik senyuman yang ternyata membawa malapetaka itu. Andres Filomeno lahir pada tanggal 29 November tahun 1947 di Cimatlán de Alvarez, Oaxaca, negara Meksiko. Ini adalah sebuah desa kecil, tempat di mana Filomeno lebih akrab dengan suara ayam jago daripada musik di bar. Secara ekonomi, hidupnya pas-pasan. Dan karena kondisi itu, Filomeno lalu hijrah ke kota Meksiko untuk mencari harapan hidup yang lebih baik. Namun, harapan itu justru berubah menjadi kelabu. Di kota Meksiko, Filomeno, si anak desa yang polos ini, justru berubah menjadi pria yang kesepian, alkoholisme, dan menjadi pengunjung setia bar di dekat tempat dia tinggal. Dan semakin hari, emosinya penuh dengan dendam yang terpendam. Dengan motivasi yang gelap itu, Filomeno mulai menorehkan jejak hitam dalam cerita hidupnya. Hari demi hari berlalu, Filomeno mulai akrab dengan situasi tempat ia tinggal. Di bar-bar lokal sekitar tempat tinggalnya, secara perlahan tapi pasti, Filomeno berubah menjadi monster yang menakutkan, terutama bagi para korbannya. Dia menarik korbannya dengan cerita yang simpatik. Ketika bertemu dengan target, awalnya Filomeno memberi waktu bagi calon korban ini untuk curhat. Dan di situ, si Filomeno ini menjadi pendengar yang setia. Setelah unek-unek calon korbannya ini tersalurkan, dia lalu berkata dengan penuh simpatik, "Aku mengerti perasaanmu." Kalimat singkat itu membuat korbannya merasa menemukan orang yang tepat untuk menumpahkan unek-uneknya. Si korban ini merasa yakin bahwa pria yang ada di hadapannya saat itu adalah teman curhat yang tepat.
Dan itu benar-benar membuat korban atau calon korban ini terlena. Tanpa disadari, ternyata itu adalah tipuan yang akan membawanya ke dalam situasi yang sebentar lagi akan sangat mengerikan. Di momen itu, sambil mendengarkan curhatan, si Filomeno ini menyekoki calon korbannya dengan alkohol. Jadi, selain mengendalikan secara psikologis, secara fisik, calon korbannya juga ada dalam jangkauannya, sehingga hampir tidak ada kesempatan bagi korban untuk bebas dari situasi itu. Setelah cukup mabuk, dia lalu ajak calon korban ini untuk pulang. Dan tentu saja tidak ada kecurigaan sama sekali dari calon korbannya. Karena dari awal, sikap si Filomeno ini yang penuh simpatik dan menjadi pendengar yang baik, sehingga ajak untuk pulang itu bukan sesuatu yang mencurigakan. Atau dengan kata lain, tidak mungkin lagi bagi calon korban ini untuk curiga dan menolak bahwa ada niat jahat di balik ajakan itu. Sesampai di rumahnya, pria yang tadinya sangat baik, penuh perhatian, lenyap begitu saja. Semua itu seakan-akan sandiwara yang hilang dalam sekejap dan berubah menjadi malapetaka. Sosok yang tadinya dikenal sebagai pria yang baik berubah menjadi iblis dan kanibal yang haus darah. Sesampai di rumah, si Filomeno ini tanpa drama, tanpa babi bu, dia langsung menghajar korbannya yang menikam korban ini di dada atau di leher. Sebuah serangan cepat yang mematikan dan tidak menimbulkan keributan yang bisa mengundang kecurigaan. Setelah itu, pelaku ini lalu memutilasi korbannya. Dia memotong-motong mayat korban ini menjadi beberapa bagian, lalu membakar atau mengubur sisa-sisanya di pekarangan rumah. Yang lebih mengerikan lagi adalah potongan daging yang dia bakar tadi dimakan dengan sangat lahap. Seperti seorang yang sudah berhari-hari tidak menemukan makanan dan sekali dihidangkan makanan lezat, langsung dilibas sampai tidak ada sisa. Bahkan tulang belulang pun merasa kasihan kalau dibuang. Dia lahap semuanya. Trik atau cara ini dia lakukan untuk semua korbannya. Bukan hanya satu atau dua korban saja, tapi semua yang masuk dalam targetnya dia jebak dengan cara yang sama. Tapi setiap rencana kejahatan pasti meninggalkan jejak. Sehebat-hebatnya seorang penjahat menutupi jejak kejahatannya, lambat laun akan terungkap juga. Hingga pada bulan Mei tahun 2021, warga Antisapan Desa Saragosa mengeluh tentang bau anyir, seperti sisa makanan basi tapi lebih pekat. Polisi pun lalu datang dan memeriksa lokasi sekitar di mana sumber bau itu berasal. Dan betapa mengejutkan, mereka menemukan gundukan tanah yang di dalamnya berisi 4.600 potongan tulang kerangka. Kerangka-kerangka ini diperkirakan milik 19 orang yang ditemukan di sekitar rumah si Filomeno ini. Dari temuan itu, Filomeno akhirnya ditangkap pada tanggal 15 Mei tahun 2021 tanpa perlawanan. Setelah penangkapan itu, tempat dia tinggal berubah menjadi makam yang sunyi bagi para korban. Penangkapan ini menjadi awal dari proses hukumnya. Sidang kasusnya bergulir hingga akhir tahun 2021. Jaksa hadirkan bukti-bukti forensik mulai dari fragmen jari, potongan organ hingga catatan medis para korban. Pada bulan Maret tahun 2022, Filomeno dijatuhi hukuman penjara seumur hidup untuk kasus feminisidio dan kasus Desa Parision. Nah, Desa Parision ini adalah penghilangan paksa seseorang tanpa meninggalkan jejak. Terhadap semua itu, Filomeno kemudian mendapat hukuman tambahan. Total hukumannya menjadi ratusan tahun penjara, termasuk vonis 55 tahun penjara pada bulan Februari tahun 2024 yang lalu. Setelah rentetan proses hukum itu, keluarga korban mulai merasakan keadilan sedikit demi sedikit. Namun walaupun keadilan ditegakkan, tetapi luka di hati para keluarga korban tetap tidak bisa pulih sepenuhnya. Dari serangkaian temuan forensik dari kasus ini, psikolog forensik menegaskan bahwa efek traumanya bisa berlapis, bahkan diwariskan secara sosial.
Dari cerita tragis ini, kita bisa lihat bahwa kadang pahlawan bisa muncul dari tetangga yang berani bertanya, kenapa ada bau aneh? Oke teman-teman, sekian video kali ini. Dan jika kalian memiliki saran atau pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.